Kita mulai aja. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya pada Zoom meeting di mata kuliah komunikasi politik. Kali ini agendanya seperti yang di RPS adalah komunikasi politik dalam konteks kepemimpinan. Umumnya itu berkaitan dengan teori kepemimpinan, ya, leadership communication, di mana di dalam di dalam komunikasi politik itu tidak bisa lepas dari unsur pemimpin, tidak tidak bisa lepas dari unsur kepemimpinan. Karena itu seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia bisa membangun komunikasi politiknya dengan baik. Komunikasi politik itu bukan hanya dia berhubungan dengan partai politik, berhubungan dengan institusi politik, institusi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana dia membangun komunikasi dengan masyarakatnya, komunikasi dengan geopolitiknya, dengan mitra-mitranya di luar negeri dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka komunikasi politik itu menjadi bukan hanya sebagai upaya untuk membangun stabilitas politik semata, tetapi dalam artian dia menjaga stabilitas dalam jangkauan yang lebih luas, baik dalam ekonomi, sosial, budaya, hingga geopolitik ataupun geoekonomi. Tetapi pada penelitian pada kali ini itu saya akan mendiskusikan salah satu tokoh kepemimpinan lokal yaitu di tingkat gubernur yaitu Shirley Juanda Laos, ya. Dia adalah salah satu gubernur dari Maluku Utara yang sangat viral, ya, dan gaya kepemimpinannya yang merakyat, perempuan, dan dia adalah sosok pemimpin yang menggantikan suaminya, ya, ketika itu suaminya kalau tidak salah itu mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia, dan si Shirley Juanda ini sebagai istrinya itu tampil ke depan menggantikan suaminya sebagai kandidat gubernur, dan ternyata setelah terpilih itu mampu menggebrak Indonesia hingga akhirnya ketika Indonesia itu berkaca itu kepada kepemimpinan yang biasanya ada gubernur ada di Pulau Jawa, baik DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tetapi sekarang masyarakat Indonesia terutama mungkin Gen Z ataupun milenial juga sudah berkiblat ataupun sudah memberikan perhatian lebih kepada kepemimpinan-kepemimpinan daerah, dan tentunya kepemimpinan daerah yang memiliki aura positif dan sentuhan-sentuhan positif. Salah satunya ini adalah Shirley Juanda. Dalam komunikasi politik umumnya itu seorang pemimpin itu dianalisis ataupun diteliti itu berkaitan dengan framing, ya, atau penentuan narasi. Framing itu adalah pembingkaian bagaimana arah-arah narasi yang hendak dibangun. Apakah dia ingin mengejar di politik 2029, apakah dia ingin terus berkuasa melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya. Jadi dia ada framingnya, dia adalah gubernur rakyat, dia adalah bupati rakyat, misalnya seperti itu. Dia bukan petugas partai, dia bukan petugas dari lembaga tertentu, tetapi dialah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Kemudian selain itu adalah tren-tren penggunaan media sosial mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya untuk menunjukkan bagaimana pemimpin itu hadir secara langsung ke depan layar kaca, itu layar ponsel milik masyarakat ataupun rakyat yang memilihnya. Di situ ada upaya untuk menyampaikan pesan, ada upaya untuk membangun keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung ataupun juga untuk bagaimana membangun komunikasi yang lebih baik. Selain itu biasanya, ya, umumnya yang diteliti adalah storytelling, bagaimana storytelling seorang pemimpin tersebut dikaitkan dengan teori-teori tertentu, cara-cara narasi pribadinya, cara-cara narasi personalnya, bagaimana dia menunjukkan kedekatan dengan masyarakatnya yang diceritakan di media sosial, bagaimana dia hadir di masyarakat, itu kan jadi menunjukkan storytelling bagaimana dia adalah seorang pemimpin yang memiliki cerita yang dekat dengan rakyat, dia memiliki kisah yang bagian dari masyarakat tersebut. Tentunya, tentunya dari tiga hal tersebut adalah tujuan seorang pemimpin tetap untuk menjaga citranya yang positif, untuk menjaga image-nya, menjaga personal branding-nya itu agar terlihat kuat. Dan kali ini kita akan mendiskusikannya dengan topik yaitu Shirley Juanda Laos, Gubernur Maluku Utara, dengan teori pendekatan yaitu humanistic leadership.
Jadi teman-teman ketika mungkin nanti skripsi ataupun membuat paper ataupun menganalisis dalam tugas untuk UTS atau UAS, teman-teman diperbolehkan itu menganalisis tokoh-tokoh politik secara personal, tetapi jangan lupa bukan hanya biografinya, karena ada beberapa teman itu dia menganalisis hanya berdasarkan biografi yang dia dapatkan mungkin dari ChatGPT atau mungkin dari Google, kemudian dibuatkan prompt AI gitu kan, dibuatkan prompt AI buat video, kemudian dibuatkan video seolah-olah itu memang karyanya dia, tapi itu kan hanya istilahnya mengkurator doang. Tetapi alangkah lebih baik itu di situ ada opininya. Teman-teman bisa mengaitkannya dengan teori tertentu. Kalau ini saya akan menjelaskan tentang humanistic leadership dalam perspektif tentunya komunikasi politik terhadap analisis nanti di Instagramnya Shirley Juanda Laos. Pertama, kita akan mendiskusikan apa itu sebenarnya humanistic leadership. Humanistic leadership itu berangkatnya itu berangkatnya itu dari teori kepemimpinan dan dikaitkan dengan political communication. Seperti pada jurnal yang pernah saya baca yang ditulis oleh Bragriele dan Martella, itu diungkapkan ada dua faktor yang umumnya dikaitkan dengan kepemimpinan dan komunikasi politik. Faktor tersebut adalah yang pertama communication mode. Communication mode itu mode. Jadi dia itu auranya itu positif atau negatif. Sentimennya itu positif atau negatif. Jadi modenya yang dia tampilkan itu seperti apa? Contohnya ketika kita melihat misalnya ya ini dalam pandangan di netizen ya, ketika kita melihat bahwa Gubernur Kalimantan Timur itu kan auranya ya aura yang tidak terlalu positif ya, atau disadikan aura negatif itu dari sentimen-sentimen yang ada di media sosial, sentimen netizen kan seperti itu. Jadi aura-aura itu bisa dipilih mau memilih aura yang positif ataupun mode yang negatif. Tetapi kalau saran saya lebih baik memilih aura yang positif karena kan kita tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk memberikan kontribusi kepada kajian komunikasi politik, dan tujuannya untuk melakukan literasi-literasi komunikasi kepada publik. Jadi mode yang positif itu cenderung lebih kalau menurut saya itu lebih disukai dan lebih memberikan dampak itu lebih besar. Walaupun aura negatif itu diperbolehkan. Aura negatif tetap diperbolehkan sebagai bentuk kritis, sebagai bentuk upaya mengingatkan kepada para pemimpin bahwa itu salah, harusnya yang benar seperti ini, secara teori ataupun secara pendapat. Kemudian ada komunikatif fokus. Komunikatif fokusnya itu seperti apa? Fokusnya biasanya itu personalisasi umumnya ya, personalisasi ataupun kampanye ataupun politik ataupun bisa kebijakan dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya itu bisa boleh dipakai ataupun bisa ditambahkan dengan tiga faktor atau faktor yang lainnya. Biasanya kalau saya itu tidak, kalau faktor komunikasi, mode komunikasi tentunya pasti, kemudian fokusnya itu bisa personalisasi, bisa campaign politik, kemudian yang keempat itu yang paling penting itu adalah kanalnya, kanal komunikasi yang dipilih. Kalau kecenderungan dari berbagai penelitian saya yang saya lakukan itu kanalnya selalu media sosial. Kenapa penelitian di media sosial? Karena penelitian media sosial itu relatif murah. Ya kan, kita tidak terlalu turun lapangan, kita hanya mengandalkan observasi di media sosial, kita hanya mengandalkan analisis yang berbasis media sosial. Kalaupun menggunakan wawancara, itu wawancara yang bersifat sekedar opini dari masyarakat, opini dari publik, opini dari mahasiswa. Kemudian yang keempat selain kanal itu adalah manfaatnya. Manfaatnya, benefit yang kita dapatkan seperti apa? Benefitnya apakah itu hanya sekedar pencerahan atau sekedar kritik, sekedar analisis, atau hanya berhenti di situ saja, tetapi apakah akan memberikan solusi, memberikan semacam terobosan dan lain sebagainya. Yang kelima, yang menurut saya yang paling penting adalah policy base. Jadi seperti apa sih policy-polisinya? Karena kan bagaimanapun penelitian komunikasi politik yang baik dan tren bisa untuk diterapkan yang memberikan impact, memberikan dampak ke masyarakat adalah berkaitan dengan dampaknya. Selanjutnya humanism. Humanism itu humanistic leadership itu kan dikaitkan dengan teori humanism atau teori filsafat humanisme, di mana seperti di dalam buku atau jurnal saya lupa ini George Curtis dan Alkaterini Grimani di 2026 itu mengatakan bahwa humanism itu kerap dipandang itu penekanan pada dignity. Jadi penekanan kepada dignity. Dignity itu kata kunci pertama. Dignity itu biasanya dengan martabat. Kalau martabat berarti kuncinya memanusiakan manusia, mengorangkan orang. Jadi orang nggak suka
kalau diperlakukan dengan tidak manusiawi. Jadi dignity itu menjadi kunci yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada the common good. Jadi ada kebaikan yang bersama. Karena kebaikan itu di semua agama saya kira sama ya kebaikan ya, kecuali yang berkaitan dengan makanan halal haram dan lain sebagainya. Tetapi kebaikan itu dalam kemanusiaan itu bersifat universal. Jadi ada kebaikan usama. Jadi manusia yang baik apapun agamanya, gitu kan, apapun agamanya, apapun etisnya, tetap akan dipandang sebagai seorang yang humanis. Seperti ada salah satu toko itu di dekat kantor saya di Pasar Kondang dia itu ada toko kopi yang dipasang itu dia bukan bukan apa dia toko orang Cina, tetapi yang dipasang itu bukan apa istilahnya bukan bukan dewa-dewanya, bukan bukan apa tokoh-tokoh Cina atau siapa orang tuanya, tetapi yang dipasang adalah Gus Dur. Jadi foto Gus Dur. Jadi unik juga. Jadi kan itu kan karena Gus Dur itu dikenal dengan presiden yang dulu itu humanis, pluralis, sehingga akhirnya dia disukai, diidolakan oleh orang-orang dari lintas suku. Humanis itu juga kerap dikaitkan dengan religiusitas, juga dikaitkan dengan transcendent value. Konotasi religiusitas bukan hanya berkaitan dengan orang yang beragama, agamawan, terus religius, spiritualis, bukan hanya itu, tetapi mengandung transcendent values. Transcendent value itu nilai-nilainya itu bisa diterapkan ke semua orang, bisa disampaikan ke semua orang, jadi tidak ada batasannya gitu ya. Jadi interpretasinya biasa religious values dan religious connotation. Ini kalau di dalam penelitian yang pernah saya baca dalam konteks Uni Emirat Arab di humanistic leadership itu yang penelitian yang dilakukan oleh Yaprak Anadu di tahun 2000 dulu itu mengklasifikasikan 9 item atau 9 elemen berkaitan dengan ciri-ciri humanistic leadership. Jadi kenapa saya bahas per konteks? Karena humanistic leadership di dalam setiap negara itu bisa saja berbeda antara orang satu negara dengan orang lain, antara Uni Arab berbeda dengan Indonesia, Indonesia berbeda dengan Malaysia, Indonesia berbeda dengan Cina. Yang pertama itu adalah humility, ya kan? Ada faktor humility, ada faktor respect, ya kan? Ada faktor care, ada kepedulian, ada fairness, ada ke apa keadilan, ada transparansi, kemudian well-being orientation, kemudian ada generosity, kemurahan ya, kebaikan, tidak pelit. Kemudian ada family focus, ada will with humanistic determination. Jadi ada niat tekad untuk kemanusiaan. Itu ada 9 elemen yang berkaitan dan rata-rata itu hampir sama. Walaupun itu pun ada penekanan-penekanan tertentu. Salah satu penentu yang berkaitan dengan Arab banget itu ya. Istilahnya kalau penelitiannya ini berkaitan dengan Uni Emirat Arab adalah generosity. Itu kalau apa istilahnya saya pernah ke Uni Emirat Arab, ke Dubai, ke Abu Dhabi, kemudian ada beberapa teman di sana yang orang-orang Arab. Itu kalau saya mengenal mereka, ketika mereka kenal, mereka akan sangat baik, gitu, akan sangat baik, akan sangat menghargai tamu, bahkan akan memberikan apapun. Ketika itu memang kita itu sangat baik. Jadi generosity-nya akan akan apa namanya ya, akan sangat melebihkan. Tetapi ketika mereka udah merasa disakiti, ketika mereka sudah merasa dihinati, ya udah akan sangat berbahaya dan akan menjadi bangsa akan menjadi orang yang sangat pendendam sehingga kita harus selalu bersikap positif. Jadi ke humanistic leadership itu sangat penting itu berkaitan dengan generosity kalau yang saya alami sendiri di Uni Emirat Arab. Kemudian kalau family focus itu kan menunjukkan bagaimana dia dekat dengan anak, dengan istrinya. Saya kira sama di banyak negara. Kemudian penelitian lain yang saya baca itu dalam penelitian di Jepang dengan konteks Jepang yang dilakukan oleh Kaori Ono dan Shusuke Ikegami di tahun 2000. Jadi humanistic leadership itu memiliki ada 7 ya, ada 7 7 seven behavior dalam analisis yang dilakukan dalam penelitian dilakukan oleh Ono dan Ikegami. Yang pertama adalah ini dalam konteks kepemimpinan bisnis ya, kepemimpinan korporasi saya kira sama lah dalam untuk kepemimpinan politik, hanya konteksnya saja yang berbeda. Dalam kepentingan bisnis itu adalah pertama itu adalah building a company philosophy. Jadi ketika teman-teman dalam ingin mengembangkan humanistic leadership, jangan lupa dibuat dulu filosofatnya seperti apa, filosofinya apa, berjuang untuk rakyat misalnya seperti itu. Misalnya yang kedua mensejahterakan rakyat itu umum, tetapi misalnya yang paling spesifik yang pertama misalnya menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kebijakan apapun itu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ada company philosophy.
Jadi dengan tujuan itu ada tujuan itu kalau yang di sini penelitian adalah prosperity of society and well-being of the people. Jadi ada kesejahteraan dan juga ada kesehatan. Kalau well-being itu bukan berkaitan dengan healthy semata, tetapi di situ ada faktor kesehatan mental, ada faktor kemanusiaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua being aware on weakness, jadi menyadari kelemahan, kemudian listening to the others, jadi mendengarkan orang lain, selalu improving oneself, selalu memperbaiki diri kita sebagai seorang pemimpin, kemudian diri orang-orang yang dipimpin. Kemudian developing people. Inti dari kepemimpinan adalah developing people, ya. Jadi bukan hanya dia bertahan di kekuasaan, bertahan menjadi direktur dari tahun ke tahun, menjadi manajer dari tahun ke tahun, ataupun jadi presiden dari tahun ke tahun, memperpanjang kepemimpinan dan lain sebagainya. Tidak, tapi developing people, tapi dia menciptakan kader, dia menciptakan pembicaraan regenerasi yang kuat. Kemudian respecting the people, ini sama dengan yang di Uni Emirat Arab. Kemudian jangan lupa making a profit for the society. Kalau di dalam bisnis bukan hanya berkaitan dengan memberikan untung pada perusahaan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kemudian dalam Korean konteks gitu, nggak kalau berbeda dengan Jepang, ketika saya memiliki bisnis dengan mitra Jepang, yang pertama kalau berkaitan dengan kepemimpinan Jepang, itu dia sangat kalau yang tidak ada di sini itu adalah loyalitas. Dia itu sangat loyal, loyal kepada perusahaan, loyal kepada orang yang dipemimpinnya, dia sangat loyal dan ketika menjamu tamu pun, ketika saya misalnya datang ke Jepang gitu kan bertemu dengan apa disambut oleh orang-orang Jepang gitu kan bukan untuk berwisata ya, tetapi untuk kunjungan bisnis dan apa bisnis trip itu menunjukkan bagaimana orang-orang Jepang itu cenderung ya loyal kepada kita. Jadi dia apa ya mengorangkan orang. Jadi kita itu menjadi mitra yang sangat ini apa namanya mitra yang setara berbeda dengan Arab. Kalau orang Arab melihat kita sebagai orang Indonesia, walaupun kita memiliki posisi yang sama, tetap aja kita seperti ada di ras kedua. Tetapi kalau di Jepang, kemudian di Korea itu menurut saya tidak. Menurut saya tidak ya. Saya tidak pernah mengalami itu. Kemudian bagaimana dengan Korea? Korea itu Korea kalau dalam penelitian Hak Hyung Kim ini beberapa dan penelitian lainnya itu yang pertama itu respect for all the mankind, development seeking for greater foods. Jadi dia akan menciptakan kebaikan dengan semua orang. Itu. Kalau itu yang saya alami juga. Kemudian ada sincerity itu memang ada kejujuran, ada trusting relationship. Kalau berhubungan dengan orang Jepang, kita mengkhianati, apa ya, sorry, orang Korea, kita berkhianat, kita tidak menjalankan bisnisnya dengan baik, ya udah, benar-benar akan diputus. Kemudian ada continuous learning and innovation. Mereka itu selalu fokus kepada continuities. Dia ada keberlangsungan di dalam bisnis. Dia selalu fokus untuk berinovasi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk mitra-mitranya itu akan diajak gitu kalau ke Korea beda dengan beberapa negara lain. Kemudian connected to fundamental value and philosophy of Korean culture. Mereka itu sangat apa ya, sangat sangat membawa budaya-budayanya. Ketika misalnya berhubungan dengan orang Jepang, itu sering banget itu kita selain diajak makan siang di sana, ditraktir dengan makanan-makanan Korea, malamnya juga akan ditraktir lagi. Pokoknya intinya itu istilahnya mereka akan mengenalkan budaya mereka, sangat menghormati, memberikan privasi, kemudian dan istilahnya dan mereka tahu tetapi ada kelemahannya mereka itu kerap menganggap menganggap apa ya seperti kita orang Indonesia gitu kalau istilah humanistiknya memang menghargai tetapi akan dihadapkan bahwa orang Indonesia pun harus istilahnya ya tanda kutip itu harus mengikuti seperti budaya mereka setelah bukan positifnya minum soju dan lain sebagainya tidak seperti itu ya tetapi dalam arti ini disiplinnya ya disiplin kemudian acara kalau misalnya apa-apa itu acara sampai malam, bekerja keras, istirahatnya strict dan lain sebagainya, agendanya padat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nilai-nilai fundamental untuk kerja kerasnya Korea itu memang ditularkan. Terus bagaimana dengan Shirley Juanda? Kalau dalam analisis saya bahwa Shirley Juanda merupakan gubernur di Indonesia yang menurut saya itu Indonesia banget dan ini menjadi representasi kepemimpinan perempuan yang bisa menjadi gebrakan untuk menjadi pemimpin di masa depan ya. Ini menjadi gebrakan karena bukan hanya karena sekedar cantik, bukan hanya sekedar anggun, bukan hanya sekedar menampilkan pemimpin yang istilahnya tanda kutip istilahnya standar dengan apa beauty pageant dan lain sebagainya tidak, tetapi memang Shirley Juanda itu menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat yang dipimpin kan bahwa dia adalah
gubernur yang mau bekerja, gubernur yang inisiatif, gubernur yang inovatif, dan lain sebagainya. Saya menganalisis ini hanya berbasis kepada di Instagram. Jadi teman-teman bisa menganalisis kepemimpinan gubernur, kepemimpinan bupati, atau kepemimpinan presiden, atau kepemimpinan menteri hanya berbasis kepada media sosial dengan analisis berbasis kepada media sosial, baik analisis visual maupun analisis teks ataupun analisis yang berbasis kepada big data. Pertama, pertama dari beberapa naskah ya, istilahnya beberapa naskah, sorry, beberapa analisis yang saya lihat ya berkaitan dengan Shirley Juanda adalah beliau adalah gubernur yang mengerti tentang mengerti masyarakatnya dan selalu memberikan solusi ketika dia menggelar pertemuan dengan masyarakat, dengan petani, nelayan, dan lain sebagainya. Ini adalah ini ya, salah satu di reelsnya di akunnya Ibu Shirley itu dia bukan hanya ini ya, dia sering ada memberi memberi apa semacam analisis, kemudian ada masalahnya seperti apa, kemudian dia akan memberikan solusi yang didorong. Di dalam pertemuan ini solusi yang ditekankan itulah membangun tambah kapasitas cold storage di titik sentra perikanan. Karena di situ ada keluhan dari apa namanya dari nelayan karena pasokan ikan yang ditangkap oleh nelayan itu tidak bisa langsung didistribusikan sehingga diperlukan adanya cold storage, kemudian akses kur dan lain sebagainya. Jadi selalu memberikan solusi. Tentunya solusi itu bukan hanya solusi yang bersifat jangka pendek semata, tetapi solusi yang bersifat jangka panjang. Kemudian Sri Juanda itu ini memanusiakan manusia. Ini kan berkaitan dengan analisis humanistic leadership ya, karena dia ini quote langsung dari beliau yang mengatakan bahwa saya ini kan hari ini saya tidak datang sebagai pejabat, saya datang sebagai manusia yang ingin belajar. Jadi saya datang sebagai manusia. Kenapa saya datang sebagai manusia? Berarti di situ ada fairness, dia ada keadilan, ada kesetaraan. Ketika dia seorang pejabat, seorang pemimpin itu mampu setara dengan orang yang dipimpinnya, maka di situ akan terjalin suatu rasa emosional, rasa konektivitas yang lebih natural, lebih alamiah, lebih jujur dibandingkan dengan dia datang sebagai pejabat dengan pengawalan yang ketat, tidak jabat tangan, tidak menggendong bayi dan lain sebagainya. Kemudian Shirley Juanda itu dalam dalam kepemimpinan humanistiknya itu juga selalu memanusiakan manusia. Ini ada statement langsungnya dari beliau bahwa satu hal yang mendasar kerja harus tetap memanusiakan manusia. Jadi kebijakan kebijakan dari Shirley itu tetap menekankan kepada memanusiakan manusia itu berkaitan dengan peringatan di Hari Buruh dan ini menjadi penekanan bahwa pemimpin yang mampu memanusiakan manusia dia cenderung itu bukan hanya sebagai pemimpin yang populis, tapi cenderung sebagai pemimpin yang mau bukan hanya mengerti, tetapi dia bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian Shirley Juanda juga menegaskan bahwa dia adalah Kartini masa kini. Dia adalah Kartini masa kini. Kartini masa kini apa yang diungkapkan oleh oleh apa namanya Shirley Juanda itu di dalam Instagram itu dia mengatakan bahwa pemimpin itu harus selalu gitu kan terus berjuang, bertumbuh, berdampak. Dan dia menekankan bukan hanya dirinya yang menjadi pemimpin Kartini masa kini, tetapi dia adalah perempuan-perempuan lain yang adalah Kartini masa kini. Jadi dia berusaha bukan hanya ingin menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baik, tetapi dia berusaha mengajak perempuan-perempuan lain untuk bisa berkembang menjadi pemimpin yang baik. Kemudian Shirley Juanda sama seperti kebanyakan pemimpin lainnya, dia sayang keluarga, tapi di sini kan suaminya sudah meninggal dan dia istilahnya itu menampilkan dirinya sedang berziarah ya ke makam suaminya. Kemudian di sini Shirley Juanda juga menekankan sendiri sebagai seorang pemimpin itu pemimpin yang mendengarkan rakyat, pemimpin yang mampu mendengarkan rakyat. Kemudian yang paling penting di sini Shirley Juanda juga menunjukkan diri seorang pemimpin yang kekinian. Di situ dia dekat dengan Gen Z, dekat dengan anak muda, dia membuat kopi sendiri seperti seperti barista, dia bongko di
kongko di kafe, dan lain sebagainya. Jadi selalu kekinian. Kekinian bukan arti FOMO ikut-ikutan, tapi dia berusaha untuk menjaga dirinya itu dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya, termasuk Gen Z dan lain sebagainya. Saya kira itu penjelasan saya. Untuk teman-teman silakan mengirimkan ini ya apa tugasnya, beberapa yang sudah dikirimkan sudah saya nilai. Jika teman-teman merasa kurang itu boleh protes ataupun misalnya dirubah link videonya dengan video yang baru. Saran saya itu jangan terlalu banyak mengambil ini apa footage dari TV TV atau media-media resmi, khawatirnya nanti akan kena ban. Kalau di YouTube Short ataupun YouTube itu sangat apa namanya ya, sangat strict ya, beda dengan di Instagram atau TikTok yang karena memang tidak ada apa ya, tidak ada Google AdSense-nya gitu. Nanti mungkin tugas di UAS apa tinggal di UAS kita pindahkan ke apa namanya ke Instagram agar tidak terlalu banyak kasus yang kena ban ataupun istilahnya tidak layak apa tidak bisa lolos seleksi karena ada faktor ngambil footage ya. Karena kalau ngambil footage-nya dari media-media seperti televisi, itu Google akan mendeteksinya dengan pas. Ini akan berkaitan dengan copyright itu. Jadi teman-teman kalau untuk ini boleh saja. Jadi tidak ada apa hanya menampilkan gambar-gambar ataupun hanya menampilkan pendukung-pendukung utama tanpa memberikan apa istilahnya footage, video footage yang bisa nanti apa diklaim oleh Google sebagai suatu pelanggaran hak cipta gitu. Tapi untuk analisis lebih penekanan seperti yang saya ungkapkan sebelumnya harus ada saya berpendapat saya berpendapat. Jadi lebih penekanan ke situ ya. Jadi bukan hanya pemaparan isu yang ada di masyarakat. Kalau pemaparan isu yang ada di masyarakat itu sudah umum dan itu sudah banyak orang yang tahu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau sanggahan atau klaim diskusi. Ya, jika tidak ada, saya tutup aja. Terima kasih banyak. Boleh konsultasi via WA personal ataupun di WA grup tentang tema yang hendak diangkat. Kalau bisa, tugasnya di setelah UTS apa pas UTS itu yang terakhir ya. Jadi biar biar penilaiannya lebih gampang dan waktu untuk melihat videonya saya akan lebih panjang. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.